Kasus pembunuhan pada kejadian berdarah di rumah kontrakan RT 2 RW 2 Dusun Jatisari, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo terungkap. Kejadian pembunuhan ini terjadi di rumah kontrakan milik Sunardi, diketahui pada tanggal 25 Juni 2023 lalu. Saat itu, Treskrim Polres Ponorogo menerima laporan dari masyarakat, kemudian polisi melakukan olah TKP. Petugas menemukan bercak darah di TKP, tetesan darah dan uji DNA di pintu dan lantai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Mataraman, Pramita Kusumaningrum, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pramita. Siap, betul sekali rekan Mai bahwa kasus pembunuhan di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo telah terungkap. Hal ini berawal dari laporan masyarakat pada tanggal 25 Juni lalu, dua pengontrak rumah milik Sunardi di RT 2 RW 2 Dusun Jatisari, Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo menghilang. Eh, Polres Ponorogo bergerak cepat, mereka melakukan olah TKP di lokasi dan memeriksa beberapa saksi. Dari pemeriksaan saksi itu terungkap pada tanggal 24 Juni pukul 00.20 waktu Indonesia Barat ada saksi yang melihat ada saksi yang mendengar ada sebuah teriakan minta tolong, juga ada mendengar tumbukan sebanyak 3 kali dan melihat ada orang yang digulung, yang dibungkus oleh karpet dan dibawa pergi keluar dari rumah kontrakan dengan menggunakan mobil putih. Pengungkapan kasus pembunuhan ini bergerak cepat karena pada tanggal 3 Juli 2023 ada penemuan mayat di Jalan Tol Solo Ngawi KM 557 558. Pada tanggal 3 Juli itu ada penemuan mayat terbungkus karpet. Satreskrim dari Polres Ngawi pun menuju ke lokasi pun dengan Satreskrim dari Polres Ponorogo. Dari situ diketahui ada benang merah karena karpet yang ditemukan di Jalan Tol Ngawi Solo tersebut identik dengan karpet yang hilang di rumah kontrakan milik Sunardi. Dari situ polisi terus bergerak dan melakukan identifikasi terhadap korban yang terbungkus karpet. Polisi tidak bisa langsung mengenali karena kondisi mayat atau jasad sudah sangat membusuk. Mereka hanya mengambil beberapa sampel tubuh pada mayat tersebut. Lalu polisi kembali melakukan olah TKP pada saat itu juga pada tanggal 3 Juli mereka melakukan olah TKP kembali dengan mengambil uh, pintu karena di pintu kontrakan rumah Sunardi terdapat bercak darah pun di keramik milik rumah kontrakan itu juga diambil karena di situ juga terdapat sampel bercak darah. Dari situ dilakukan tes DNA. Ternyata pada tanggal kemudian ada kembali keluarga yang mencari keluarga korban yang bernama berinisial S dari Magetan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan itu mencari korban di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto Ngawi. Dari situ keluarga sudah mengenali karena ada ciri fisik di salah satu tubuh. Tetapi saat itu belum ada kesimpulan apapun. Dan saat itu belum ada kesimpulan apapun karena masih hanya mengenali fisik sehingga juga dilakukan tes DNA. Tetapi beberapa waktu lalu, tepatnya 2 hari yang lalu, polisi telah menangkap 2 pelaku pembunuhan, yaitu bernama Jeki Rahmat Prawijaya berusia 21 tahun dan dengan satunya di bawah umur berinisial AF berusia 16 tahun. Keduanya ditangkap di rumah masing-masing di Provinsi Jambi, Sumatera. Keduanya mengaku ketika membunuh karena berawal dari sakit hati. Antara kedua pelaku dengan korban itu berkenalan melalui Facebook. Saat itu para pelaku niatnya mencari kerja. Mereka merantau ke Bumuriok atau Kabupaten Ponorogo untuk bekerja. Kemudian mereka berkenalan dengan korban di Facebook. Mereka ingin bekerja di angkringan karena korban ini diketahui juga seorang pensiunan TNI.
ketika itu mereka sudah berhubungan, sudah bertemu, akan tetapi para pelaku hanya dijanjikan oleh korban bakal bekerja, tetapi tidak dikabulkan. Kemudian timbul cekcok pada malam naas itu, mereka timbul cekcok dan hingga akhirnya kedua pelaku memukul korban dengan batu di rumah kontrakan yang dikontrak oleh para pelaku. Selain itu, selain memukul dengan batu, keduanya juga mencekik korban, lalu membungkus korban dengan karpet yang berada di lokasi di rumah kontrakan dan membawanya pergi. Mereka sengaja membuang di jalan tol, tepatnya di kolong jembatan, karena di kolong jembatan mereka berpikir tidak akan ketahuan, tetapi rupanya ketahuan, dan setelah membuang di jalan tol mereka kabur ke Jambi. Tidak hanya menghilangkan nyawa pensiunan TNI itu, para kedua pelaku juga menjual mobil Honda Jazz milik korban. Mobil Honda Jazz yang seharusnya berharga ratusan juta hanya dijual 20 juta. Untuk uang 20 juta itu kemudian dibelikan oleh para pelaku, dibelikan motor RX King. Kemudian mereka tertangkap di Jambi dan mereka mengakui kesalahan itu dan kemarin sudah dibawa ke Mapolres Ponorogo. Untuk saat ini motifnya hanya sakit hati, tetapi Kapolres Ponorogo AKBP Wimboko mengatakan akan terus mendalami apakah ada motif lain selain sakit hati. Seperti itu rekan Mai. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporan Anda, dan Tribunars wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Ponorogo serta tersangka pembunuhan. Berikut tayangannya untuk Anda. Lalu pada malam kejadian terjadi cekcok mulut yang mungkin masih kami dalami dari sisi mananya kok sampai sebegitu tersinggungnya si pelaku terhadap korban, sehingga terjadilah penganiayaan dua orang tersebut kepada korban dan mengakibatkan meninggal dunia. Lalu muncul rasa ingin menguasai mobil korban yang pada akhirnya dilakukan penjualan oleh yang pelaku, memperoleh uang 20 juta tersebut. Untuk motif dan lain-lain masih terus kami dalami dan kami akan menindaknya sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu mayat sempat dibuang di tol, itu apa idenya yang diadap sampai begitu? Nah, sebagaimana pengakuan dari tersangka, ketakutan dan berupaya untuk menghilangkan barang bukti sehingga dibuang di tol, harapannya tidak ditemukan oleh orang. Ini asal mana saja? Kedua pelaku berasal dari Sumatera, Jambi, dari Kecamatan Sorolangun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.